wabarakatuh. Tetap optimis dan selalu semangat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang topiknya bagaimana memilih Avanza second. Karena banyak teman-teman yang budgetnya masih kurang dan males kredit, dia memilih untuk membeli kendaraan second atau bekas. Jadi pilihannya biasanya budget minim. Tentu dia memilih mobil second. Jadi di belakang saya ada Avanza 2013. Jadi kita pengen cek apa-apa saja yang harus kita perhatikan untuk membeli mobil yang bekas. Oke, yang pertama kita pasti mengecek mesinnya. Jadi jangan sampai membeli kucing dalam karung. Jadi kita harus cek mesinnya memang benar-benar masih layak untuk kita beli atau enggak. Oke, sekarang kita buka kapnya. Jadi kita harus mengecek mesinnya. Kita lihat di sini ada kebocoran mesin atau enggak. Jadi kita perhatikan di mesin itu ada kebocoran atau bekas oli atau enggak. Jadi usahakan mesin itu masih kering. Jadi kering dalam artian dia bersih dari oli-oli yang di bawahnya. Kalau dia ada kebocoran di mesin pasti ada bekas olinya. Itu agak susah ngilanginnya. Yang kedua, kita perhatikan kabel-kabelnya masih sesuai dengan standar dia atau enggak. Lalu kita lihat ini bagian rem tangan, bagian rem, oli rem ini, minyak rem. Jadi kalau dia masih standar, dia masih agak menguning. Jadi tapi kalau ini udah putih, dia berarti tandanya dia pernah diganti. Kemudian yang paling penting kita perhatikan tulang ini nih. Jadi tulang atau rangka dari ini dia nggak ada yang bekas las atau bekas, kalau dia bekas eksiden atau tabrakan dia pasti dilas, itu pasti kelihatan sekali di sini. Kalau ini kan belum dilas nih, bisa kita perhatikan masih mulus rangkanya nih. Jadi nggak ada bekas tabrakan jadi mobil ini. Nggak ada bekas las gitu lah. Jadi kalau dia itu pasti kelihatan, bengkok di sini pasti kelihatan. Kemudian akinya kita periksa juga, akinya ya kapan, tanggal berapa pembeliannya. Habis itu kita cek airnya apakah dia dirawat atau enggak. Jadi kita buka di sini airnya, kita perhatikan tuh, kita perhatikan isinya. Kalau dia masih standar dengan itu, ukuran airnya itu masih bagus. Tapi kalau udah kering, berarti kita bisa nilai bahwa yang punya mobil itu nggak pernah merawat akinya. Karena lumayan juga harga aki kan, yang 700-an lumayan juga. Jadi kalau mobil second tuh kita bisa hemat biaya. Kita harus tahu kondisi mobilnya. Kemudian kita dengan uang 120 udah dapat mobil yang kualitasnya bagus daripada kita beli baru atau kredit. Itu kan lebih membebankan kita. Kemudian tulang-tulang udah aman, kita lihat atasnya juga nggak bekas tabrakan. Lalu lampunya, kita perhatikan lampunya apakah udah kuning atau belum. Kalau ini masih putih nih. Jadi kita perhatikan lampunya. Kalau dia kuning berarti dia sering perjalanan jauh dan perjalanan malam. Oke, kemudian kita perhatikan juga bannya. Jadi kita cek bannya apakah masih bagus atau enggak. Ininya raginya masih tebal nih. Ragi di sini nih masih tebal, berarti masih bagus. Dan peleknya juga, peleknya masih standar dia atau enggak. Atau di sini masih kita pastikan peleknya ini masih mulus. Jadi enggak ada bekas lecet-lecet, bekas tabrakan atau eksiden gitulah. Kemudian kita pergi ke sini. Lalu kita cek pintu di sini. Kita goyangkan seperti ini. Nah, kalau dia masih kuat dan nggak ada goyang, nggak ada kendor gitu, berarti dia nggak pernah tabrakan. Lalu kita periksa di sini ya, tulang-tulang di sini, sama di sini juga, di sini karet-karet sini. Nih. Jadi dia masih aman untuk tulang di sini sama pintunya. Kalau dia tabrakan pasti kelihatan sekali kalau di mobil pintunya goyang atau di sini ada bekas ini ya kan,
karena nggak mungkin serapi ini kalau udah dibuka ini sama bengkel, nggak dari bawaan mobil itu nggak akan serapi ini. Kemudian ban udah. Lalu yang perlu kita perhatikan juga itu di bagian belakang. Jadi tulang di sini nih, tulang di sini kita perhatikan sama di bawah sini. Nah, itu tuh masih aman, nggak pernah eksiden atau masih standar, masih bagus. Karet-karetnya juga nih, karet-karetnya masih sesuai, masih bagus. Ini juga kita gini kan masih nih, nggak goyang, dia masih kuat. Lalu yang penting juga masalah cat mobil. Jadi kita perhatikan sekeliling sini. Jadi kita perhatikan catnya harus masih standar. Pernah lupa mengecek bagian mesin, kita hidupkan mesinnya, kita starter, dan bagian dalam kita harus lihat juga. Jadi teman-teman harus perhatikan bagian dalam, apakah itu joknya, setirnya, jenis setirnya masih mulus, berarti masih bagus dan nggak ada dicat-cat sama pemiliknya. Kita lihat dashboardnya ataukah bersih atau enggak. Jadi kita bisa menilai dari pemakaian konsumen itu. Kalau dia nggak merawat mobil, otomatis di dalamnya kotor, dan dekat setirnya kelihatan kotor juga. Joknya kita perhatikan juga, jadi jok di depan, lalu jok di belakang harus rapi lah teman-teman. Jadi jangan sampai joknya udah robek atau udah nggak bagus, udah nggak layak lagi. Karena kan jok lumayan juga harganya, sama karpet itu bisa mengurangi harga jual dia. Jadi kita bisa menekan juga kalau ada kerusakan di jok atau di tipnya, di audionya harus kita cek semua. Lalu kita harus menghidupkan mesin, kita harus merasakan begitu kita starter. Oke, dari suara mesinnya kita bisa tahu bahwa kondisi mobil ini masih kondisi prima dan masih sangat bagus. Kita harus mendengarkan apakah ada suara pincang di mesinnya atau ada getaran di mesinnya, getaran yang nggak normal, misalnya nggak lembut ya, kayak hampir mati gitu mesinnya. Kalau ini kan masih normal, masih bagus, suara mesinnya juga masih lembut. Jadi ini memang mobil terawat, harus dipastikan harus memang bagus. Jadi teman-teman semua, setelah kita mengecek kondisi mobil dari mesin, rangka-rangkanya, sama bodi, lampu, ban, seperti kaca mobil juga, lalu kita coba bawa mobilnya, kita bawa ke jalan yang berlubang atau yang berkerikil-kerikil. Jadi kita pengen mengetahui mengetahui untuk kaki-kakinya. Jadi kepadatan kaki tersebut harus kita lihat, makanya kita harus bawa ke tempat yang berlubang. Jadi kita gaskan aja waktu di lubang, jadi kita bisa tahu kaki-kakinya ada yang rusak atau enggak, atau kapak-kapaknya ada yang kena, atau ada kebocoran dalam di shock breakernya. Jadi harus kita periksa betul-betul sebelum membeli kendaraan. Kita cek oli mesin juga, oli mesin kita perhatikan, takutnya yang pemakaian pertama itu dia nggak mengecek oli dan nggak pernah ganti oli. Pokoknya betul-betul kita periksa di situ. Karena kalau ada kerusakan mesin atau kaki-kaki kena, itu harganya otomatis harus kita diskusikan dengan yang pemilik mobil. Jadi udah turun dari harga pasaran di situ. Jadi bagi teman-teman semua, jangan takut kalau pengen membeli mobil second atau bekas, karena sesuai budget yang kita punya. Yang penting kita tetap mengecek seperti yang saya kasih tips tadi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.